Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Jet, jelas enteng full trick. Ya, ikuti terus channel YouTube Mr. Jet Kimia Sujatno. Insya Allah manfaat untuk dunia akhirat secara jasmani dan rohani. Jadi secara jasmani itu konsep-konsep kimia khususnya dan latihan soal. Nah, saya secara rohani ada syairan, ada pengajian-pengajian kecil ya yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Ikuti terus, semoga Allah senantiasa bersama kita, menolong kita sehingga kita senantiasa bahagia sejahtera dunia akhirat. Oke. Kali ini saya akan membahas soal dan pembahasan tentang hidrokarbon, yaitu untuk kelas 11 semester ganjil ini ya. Semoga ini bisa digunakan untuk acuan belajar anak-anak semuanya, dan yang bapak ibu semuanya yang punya putra putri juga bisa dipakai, silahkan. Semoga Allah senantiasa menolong kita semuanya ya. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 ya. Di situ soalnya jumlah senyawa karbon sangat banyak. Nah, pernyataan berikut yang bukan merupakan faktor-faktor ya, bukan merupakan faktor-faktor penyebab banyaknya jumlah senyawa karbon ya, bukan penyebab ya. Ya itu. Nah, kenapa senyawa karbon itu jumlahnya banyak sekali? Nah, itu kenapa? Nah, yang ini yang bukan merupakan ya. Oke, yang pertama itu ya ini hubungannya dengan apa? 4 sifat khas atom karbon. Masih ingat ya? 4 sifat khas atom karbon. Bahwa atom karbon itu memiliki 4 elektron valensi ya, sehingga bisa membentuk 4 ikatan kovalen, mengikat 4 atom lain ya, 4 atom non logam lain itu yang kedua. Kemudian jari-jarinya sangat pendek sehingga ikatannya kuat. Oke, ikatannya kuat ya, sehingga karena ikatan kuat bisa membentuk berbagai jenis rantai karbon. Itu yang keempat ya. Jadi itu coba yang pertama lihat, yuk, kemampuan membentuk 4 buah ikatan dengan atom lain. Betul sekali itu. Nah, tapi jawabannya bukan itu, yang bukan ya. Itu jadi dapat membentuk 4 ikatan kovalen karena memiliki 4 elektron valensi. Yang kedua, kemampuan berikatan dengan sesama atom karbon. Betul, membentuk rantai karbon itu, rantai jenuh, rantai tak jenuh, rantai lurus, rantai bercabang, rantai terbuka, rantai melingkar lah itu. Makanya jadi senyawa karbon itu jumlahnya melimpah ya. Itu yang B itu bukan jawabannya ya, karena yang bukan ini. Ketiga adalah ikatan antar atom karbon bersifat stabil. Betul sekali, karena jari-jarinya yang sangat pendek, maka ikatan antar atom karbon kuat. Karena kuat ikatannya, maka jadi bisa membentuk rantai karbon itu. Jadi kalau semakin dekat ya, semakin dekat, ibaratnya kita kok dekat dengan teman kita, dekat dengan saudara kita, maka ikatannya kuat itu. Kuat ikatannya nanti itu. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi ikatan antar karbon bersifat stabil. Stabil itu tidak mudah putus ya. Anda punya kekasih stabil ya, jiwanya stabil maksudnya. Ya, mentalnya stabil itu biasanya itu punya tidak mudah putus asa ya, itu. Tidak mudah mengeluh lah itu ya, tidak mudah mengalami suatu kekacauan ya, pemutusan dan sebagainya. Kemudian yang D itu jari-jari atom karbon kecil. Betul sekali. Maksudnya ini bukan jawabannya ya, ini penyebab ya. 4 jenis penyebab ya, penyebab 4 khas sifat khas atom karbon itu. Nah, kemudian yang ke E itu harga elektronegatifan atom karbon sangat besar lah, itu yang salah ini. Jadi keelektronegatifan itu kan hubungannya dengan kecenderungan membentuk ion negatif. Jadi kalau atom karbon itu berada di golongan 4A, di tengah-tengah ya. Itu di tengah-tengah itu ibaratnya SPU, sistem periodik unsur, itu ibaratnya suatu kelas ya. Jadi kalau siswa yang duduk di depan yaitu golongan 1A, itu siswa-siswa yang cenderung positif itu di dekat gurunya itu.
dia menulis, mencatat, kemudian memperhatikan gurunya, ya. Kemudian kalau ada diskusi aktif, nah itu yang di depan itu. Golongan 1A itu cenderung elektropositif, cenderung paling elektropositif, cenderung untuk membentuk ion positif. Ibaratnya siswa dalam kelas itu dia tuh cenderung menjadi orang-orang positif itu. Ya. Tapi kalau golongan 7A yaitu duduknya di belakang itu. Biasanya kalau PTM, pembelajaran tatap muka itu kalau duduknya di belakang itu ya cenderung negatif itu. Buka HP, WA-an, ya itu. Kemudian ya itu. Jadi negatif kalau di belakang itu. Semakin ke belakang semakin negatif. Kecuali kalau golongan 8A lah itu. Itu golongan 8 itu gas mulia itu. Ibaratnya orang mulia itu walaupun duduk di belakang tapi dia tuh orang yang mulia, orang yang punya suatu keistimewaan, sehingga tidak, itu jangan dibandingkan itu orang mulia walaupun duduk di belakang tapi dia hebat, gentleman ya, rajin. Nah itu sampai 7A saja. Nah itu. Jadi kalau golongan karbon itu golongan 4A di tengah-tengah. Nah, berarti dia cenderung tidak elektronegatif itu. Di tengah-tengah itu cenderung ya tidak elektronegatif sekali. Kalau golongan 7A ya, FClBRI, pikiran clean berbuah iman. Nah, ya. Fitik cilik berutune ireng atos. Nah, itu cenderung apa? Elektronegatif. Itu golongan 1A, HLINAKRBCSFR. Hanya liwat nasihat kita rubah kesan Firaun. Nah, itu semuanya itu positif, elektropositif. Semakin ke belakang semakin negatif, ya. Oke, jadi jawabannya E itu. Ya. Jadi atom karbon itu tidak memiliki sifat elektronegatif. Oke ya. Oke, baik. Itu nomor 1 ya. Jadi ini berhubungan dengan keistimewaan atom karbon. Berikutnya yang nomor 2 nih. Nah, oke ya. Ya, ikuti saya. Senyawa karbon itu banyak variasinya. Karena sesama atom karbon dapat berikatan dengan beberapa cara. Ikatan antar atom karbon yang berupa ikatan karbon tak jenuh adalah yang tak jenuh yang tanyakan ya nih ya. Kalau yang tak jenuh itu, nah kemarin kalau yang tak jenuh, orang yang tak jenuh itu orang yang tidak belengeran nah ibaratnya ya. Ya, orang yang tak jenuh itu ibaratnya orang yang miskin, orang yang pas-pasan tuh, alkena dan alkuna. Alkena kan orang pas-pasan. Itu tak jenuh dikasih uang, aduh, makasih lah seperti itu. Apalagi yang alkuna itu sangat tak jenuh itu, dikasih uang langsung mendoakan, semoga kamu jadi orang yang sukses dunia akhirat, makasih sekali, saya lagi nggak punya uang lah itu ya. Makanya sering-seringlah Anda bersedekah dengan orang miskin itu, sehingga pasti Anda akan didoakan oleh orang tersebut itu dengan doa yang sangat ikhlas, karena Anda mengasihi sesuatu kepada orang yang miskin itu ya. Oke ya, bersedekahlah, insya Allah kamu akan didoakan dan Allah akan bersama orang yang bersedekah ya. Allah itu dekat dengan orang yang bersedekah ya, gitu. Oke, jadi di situ yang diinginkan adalah atom karbon yang tak jenuh. Jadi kalau enggak alkena ya alkuna, kalau enggak ikatan rangkap 2 ya rangkap 3. Nah coba nih, yang A ikatan tunggal. Nah, kalau ikatan tunggal, nah itu salah itu, karena ikatan tunggal itu alkana. Kalau alkana itu ibaratnya orang yang serba anak ya, itu hartanya banyak ya, jadi dia tuh jenuh itu ya sudah, inginnya nyicipi ke sana nyicipi kemari, makan juga harusnya pindah sana pindah sini ya, pindah warung sana warung sini itu, cari inspirasi itu biasanya itu orang yang sudah jenuh itu. Nah itu, kemudian hari ini mau makan di mana, bersama siapa gitu loh. Biasanya orang kaya seperti itu karena kakean duit sih. Nah itu kayak jenuh, orang yang jenuh itu, kecuali orang yang imannya kuat, enggak itu. Kemudian kalau yang B ikatan tunggal salah loh, kata ikatan tunggal jelas salah ya. Nah itu karena itu jenuh. Kemudian yang C juga ada kata-kata ikatan tunggal salah ya. Lah yang D ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 betul sekali ya, yang D itu. Nah yang E itu ikatan rangkap 3 dan ikatan rangkap 4, enggak ada C ikatan rangkap 4 ya. Jadi ikatan itu antar 2C itu maksimal 3 ya. Nah itu, jadi jawabannya D itu, adanya ikatan rangkap 2 yaitu alkena dan ikatan rangkap 3 yaitu alkuna, begitu ya. Nah itu jenuh. Jadi kalau yang alkana itu jenuh, orang kaya serba ana,
Kalau alkena orang yang pas-pasan, ena kan pas-pasan, berarti tak jenuh. Ya, kalau alkuna orang yang miskin, kecewa terus, ya berarti dia itu juga sangat tak jenuh itu. Berarti jawabannya D itu. Itu ikatan yang tak jenuh, ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Oke, begitu. Gitu. Oke, berikutnya ini ya nomor 3. Rumus struktur zat berikut. Ya, rumus struktur zat berikut ini. Nah, seperti ini. Nah, itu dapat dikatakan bahwa pada rumus tersebut terdapat ya atom C primernya berapa, atom C sekundernya berapa, atom C tersier berapa gitu ya. Nah, kita lihat di situ atom C primernya itu atom C yang terikat satu atom C lain. Ya, itu. Di situ yang terlihat di situ ada CH3 itu terikat satu C lain itu. CH3, 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 CH3. Berarti ada yang di pinggir-pinggir itu atom C primer. Atom C yang terikat satu atom C lain ya. Oh, berarti itu ada 4. 1 2 3 4. Ada 4 atom C primer. Kemudian atom C sekundernya ya, atom C sekundernya itu yang terikat 2 atom C lain, kanan dan kiri atau ya atas atau samping lah ya, pokoknya terikat 2 atom C lain. Berarti yang terlihat di situ ada yang CH2 itu. CH2 kan ke kanan, ke kanan itu terikat terikat oleh C, CH3, ke kiri CH gitu ya, yang CH2 itu. Yang bawah juga ada itu yang CH2. Berarti ada 2 ya. 4 atom C primer, 2 atom C sekunder. Nah, kalau tersier itu terikat 4 atom C lain. Sorry. Kalau tersier terikat oleh 3 atom C lain. Itu suatu pertigaan lah ya. Di situ yang CH itu. CH kan ke kiri, ke terikat C, ke kanan terikat C, ke bawah terikat C itu. Berarti ada 2 itu. Yang pertigaan itu. Nah, itu kalau C primer itu yang terikat satu atom C lain, yang CH3. Kalau yang C sekunder terikat 2 atom C lain, yaitu CH2. Yang kalau C atom tersier terikat 3 atom C lain ya, yaitu yang CH saja itu. Kalau ini kalau alkana seperti itu. Tapi nanti kalau pada alkena dan alkuna beda ya. Ya itu. Oke. Nah, kalau kita lihat berarti di situ 4 atom C primer, 2 atom C sekunder dan 2 atom C tersier ya. Oke, berarti jawabannya adalah B itu. 4 atom C primer, 2 atom C sekunder dan 2 atom C tersier ya. Kalau atom C primer yang kalau di alkana itu yang CH3 itu ya. Kalau di alkana. Kalau atom C sekunder kalau di alkana itu yang CH2 itu. Kalau yang atom C tersier yang di alkana itu CH saja. Ya. Kalau atom C kuartener yang di alkana itu yang perempatan yang enggak punya H itu. Di alkana loh ya. Oke, sehingga jawabannya ini B. Ya. Ya, siap. Paham ya. Terus kita lanjut pada nomor berikutnya nih 4. Rumus hidrokarbon berikut ini. Nah, ini ada C2H6, C3H6 dan C4H10. Hidrokarbon yang termasuk dalam satu deret homolog adalah satu deret homolog ya. Nah, kita lihat itu ya, ini deret homolog itu ada deret homolog alkana, ada deret homolog alkena, ada deret homolog alkuna. Kalau homolog alkana itu CnH2n plus 2 ya. Jumlah N-nya dikalikan 2 ada tambahannya. Kalau ada tambahannya kan berarti apa? Ana, serba ana, orang yang kaya kan serba ana. Nah, ya, itu. Kalau alkena itu orang yang pas-pasan itu dikalikan 2 pas ya, CnH2n gitu ya. Kalau alkuna itu dikalikan 2 kurang CnH2n min 2. Orang kalau kurang kan serba kecewa kan gitu ya. Kecuali orang yang imannya kuat enggak ya. Ya karena orang yang imannya kuat itu kalau orang yang kekurangan itu ini semuanya merupakan sudah ditakdirkan oleh Allah ya, itu. Seperti itu. Kan sabar sih itu ya. Ya. Uripe ayem rumangsa aman, dununge rasa tandha yen iman, sabar narimo senajan pas-pasan, kabeh tinekdir saking pangeran. Lah itu seperti itu. Jadi manakah yang termasuk satu deret homolog? Coba ya dari nomor 1 itu.
Nomor 1 tuh C3H6. Berarti 3 kalikan 2 pas itu 6. Berarti itu alkena ya. Nomor 1 alkena. Nomor 2 4 kalikan 4 10. 4 kalikan 2 8 ditambah 2 ya kan 10. CnH2n plus 2 berarti alkana. Nomor 1 alkena. Nomor 2 karena pas itu dikalikan 2 pas. Nomor 2 itu alkana. 4 kalikan 2 oh ada tambahannya itu. Oh berarti apa? Alkana ya. Kemudian untuk yang ketiga itu 4 menjadi 6. Oh 4 kalikan 2. Oh 8. Oh jadi dikurangi. Oh alkuna. Nah yang 3 alkuna itu 4 kalikan 2 kurang. Harusnya 8 ini 6 ya. Itu alkuna. Ya nah itu. Kemudian kalau yang keempat 5 kalikan 2. 10 pas. Oh berarti kalau pas kan enak. Alkena. Berarti oh di situ yang satu deret homolog itu yang 1 dan 4 itu alkena dan alkena itu. Yang 4 itu alkena, nomor 1 juga alkena itu. Kalikan 2 pas. Enak. Nah ya. Berarti jawabannya E. Oke, 1 dan 4. Itu seperti mudah kan? Itu. Seperti itu. Nah, lanjut nomor 5. Oke. Di antara zat berikut yang termasuk deret homolog alkana. Nah, yang tadi kalau alkana itu apa? Orang serba ana, orang kaya itu. Nah, dikalikan 2 ada tambahannya ana, serba ana. Oke. Kita lihat yang A itu 5 kalikan 2 pas. Oh kalau pasnya alkena enak kan, serba pas kan enak. Pakai baju kok pas dengan warnanya, pas dengan coraknya, pas dengan ukurannya kan dipakai enak ya. Kalau yang A itu enak alkena itu. Kalau yang B 5 kalikan 2 10. Nah itu kan 8 berarti kurangi itu CnH2n-2 berarti alkuna ya. Itu alkuna. Yang diinginkan di sini ada deret homolog alkana. Nah, ya. Alkana. Berarti belum ada jawabannya. Nomor C ya, yang C. 7 kalikan 2 berapa? 14. 14 ada tambah. Oke, C itu jawabannya ya. Alkana ya. Kalikan 2 ada tambahannya ana. Nah. Kalau yang D itu kalikan 2 pas alkena. Nah. Kalau yang E kalau C6 itu bensinnya itu dan lain itu ya. Ini jawabannya adalah yang C itu. Di alkana itu ada kalikan 2 ada tambahannya. Oke ya. Nah itu. Nah, bagus. Oke. Sambil diiringi tembang kenangan instrumen ya, semoga kita bisa terhibur dan bisa mengetahui apa tentang hidrokarbon dengan sebaik-baiknya. Oke. Lanjut nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan sifat alkana. Nah, tuh. Kita tahu kemarin sifat alkana orang kaya ya. Orang kaya itu sebenarnya nyicipi ya. Itu cenderung bisa mengalami reaksi substitusi, penggantian. Ya. Ya, penggantian. Uangnya banyak. Oh, kepengen cilok ya CL, ganti cilok. Uangnya banyak, kepengen permen nano ya. Ya, NO2. Kepengen uangnya banyak. Kepengen sosis ya SO3H lah itu sebenarnya apa substitusi ya mengganti ya karena itu hari ini misalnya di restoran ini besok di mana ya lah itu ingin ganti makanan ke sana ada kadang-kadang kalau yang sudah tidak punya iman ya ingin ganti pasangan besok dengan siapa ya makan di sini dengan siapa lah itu jangan sampai kita ikuti seperti itu ya karena itu hidup di dunia ini hanya sementara saja ya yang kekal itu di akhirat kelak ya makanya jangan sampai aji mumpung ya kita itu hanya titipan ya harta yang kita miliki hanya titipan Allah itu ya. Oke, berikut ini yang bukan merupakan sifat alkana. Alkana itu substitusi ya dapat mengalami reaksi substitusi betul ini yang bukan ya. Nah berarti bukan jawabannya ini substitusi betul ya alkana itu substitusi bisa lagi eliminasi ya eliminasi itu dari rangka dari tunggal ke rangkap ya eliminasi dari tunggal ke rangkap ke eliminasi masih ingat kemarin kalau substitusi itu dari ikatan tunggal ke ikatan tunggal atau apa jomblo tetap jomblo sabar ya kalau adisi itu dari rangkap ke tunggal ya itu misalnya orang tadinya punya kekasih lah punya fans punya pacar lah ya kemudian jadi nggak punya jadi tunggal di jomblo oh adisi ya nah itu tapi kalau eliminasi tadinya jomblo jadi punya fans ya ada eliminasi eling ya kamu disukai orang
Kamu jangan berbuat yang dilarang agama, jangan sombong, ya eling lah itu. Orang tadinya jomblo tunggal, ikatan tunggal, kau jadi rangkap punya fans, itu eling lah itu. Jadi itu ya, yang A itu dapat mengalami reaksi substitusi, betul ya, maksudnya bukan jawabannya ya. Kemudian yang B, ikatan antar atom karbon adalah jenuh, betul ya. Jadi kalau yang alkana itu jenuh ya, orang yang kaya itu biasanya kan jenuh, blenger ya, makan ini blenger, nah, pengennya makan yang lain-lain ya. Akhirnya bisa naudzubillah min dalik ya, kepengen nyicip akhirnya masuk jadi apa itu narkotika ya, naudzubillah min dalik itu. Nah ya, oke, makanya kalau kita punya uang banyak dari orang kaya itu jangan ingatlah bahwa itu semuanya titipan dari Allah ya. Kemudian yang C itu banyak terdapat dalam minyak bumi, betul. Pada LPG itu metana, etana, propana ya. Pada bensin itu oktana ya. Nah, kepada minyak tanah itu yang C-nya 11, alkana C-nya 11, 12 ya. Kemudian untuk yang solar itu alkana yang C-nya 14 sampai dengan 16 ya, solar. Ada oli itu sudah C-nya lebih banyak lagi itu. Ada aspal, lah itu alkana semuanya itu terdapat pada minyak bumi ya. Oke, seperti itu. Kemudian terlarut dengan baik dalam air. Nah, ini yang salah ini. Jadi bensin masa bisa terlarut dalam air ya. Jadi kalau alkana itu sukar larut dalam air itu. Mempunyai ya itu. Jadi itu sukar larut dalam air loh. Semua minyak bumi, LPG, kemudian bensin, minyak tanah, solar itu sukar larut dalam air. Terus senyawa karbon itu umumnya sukar larut dalam air karena merupakan senyawa non polar ya. Air itu pelarut polar. Nah, kayak jadi itu. Kalau senyawa non polar tidak larut dalam pelarut polar. Nah, itu. Misalnya saja kamu lagi belajar sekarang sebagai cowok, nanti ya larutnya dengan cowok, senyawa cowok itu lagi belajar ya. Kalau yang cewek itu larutnya dengan sesama cewek, itu maksudnya kerjasamanya itu biasanya itu. Ya, kayak jadi itu. Senyawa polar larut dalam pelarut polar. Senyawa non polar larut pelarut non polar. Misalnya tip X yaitu cat lah ya. Itu merupakan senyawa non polar. Dia akan larut ke dalam bensin. Bensin itu termasuk pelarut non polar gitu. NaCl garam dapur itu merupakan senyawa polar. Maka dia akan larut ke dalam air ya. Air itu pelarut polar begitu ya. Nah, makanya ini yang jawabannya adalah D ya. Nah, jadi terlarut dalam baik dalam air itu salah itu karena alkana itu tidak larut dalam air begitu. Mempunyai rumus molekul CnH2 betul sekali. Kalikan 2 ada tambahannya. Oke, D jawabannya begitu. Paham ya? Oke, ya. Seperti itu. Berikutnya nomor 7. Alkil. Nah, kita sudah mengenal alkil kan? Metil kalau C-nya 1, etil kalau C-nya 2. Propil, bisa isopropil kalau C-nya 3. Kalau yang 4 itu ada 4 jenis, butil, sekunder butil, isobutil, tersier butil. Nah, itu ya, masih ingat? Nah, itu alkil itu merupakan apa? Misalnya CH3. Nah, CH3 itu gimana? CnH2n plus 1. Ya, CH3 itu. Jadi CH3. Kalau yang etil itu C2H5. Berarti CnH2n kalikan 2 tambah 1. Nah, itu ya. Kalau yang propil itu kalikan 2 tambah 1 berarti C3. Dia kali 2 6 tambah H7 gitu. Kalau butil itu C4. 4 kalikan 2 berapa? 8 tambah 1 9. C4 H9 itu. Jadi kalau alkana kan ditambah 2. Nah, berarti kalau yang alkil itu alkana yang hanya dibuang 1. Ya, alkana yang kehilangan 1 atom H itu. Ya itu. Jadi itu CnH2n plus 1. Kalau alkana CnH2n ya. CnH2n plus 2 itu alkana. Jadi alkana hanya dibuang 1. Kenapa dibuang? Karena tangan yang hanya dibuang itu akan untuk berikatan dengan ikatan rantai utama gitu ya. Jadi CnH2n plus 1. Makanya yang namanya alkil itu senyawa alkana yang kehilangan 1 atom H gitu ya. Coba kita cari ini. Yang A coba lihat. Senyawa karbon dengan rumus umum CnH2n yo salah. Itu kan alkena kalikan 2 pas ya. Kalikan 2 pas enak. Nah, itu salah ya.
Alkil sih gimana? Turunan alkana yang kelebihan satu atom H, bukan. Kalau alkena yang kelebihan satu lah oke, CnH2n plus 1. Kalau alkana ya, kalau alkil itu alkana yang hanya hilang, alkana yang hanya kehilangan satu atom H. Coba yang ini, yang C. Gugus yang terjadi jika dua atom H dari alkana dihilangkan. Kalau dua atom H dihilangkan ya jadi alkena, ya bukan itu ya. Nah, oke, coba yang berikutnya. Oke. Nah, yang D, senyawa yang terjadi jika satu atom H dari alkana diganti dengan atom halogen. Nah, dibuang kok diganti ya, dibuang ya. Jadi alkana yang kehilangan satu atom H gitu, alkil. Coba kalau yang ini nih. Yang E ya, gugus yang terjadi jika satu atom H dari alkana dihilangkan. Ya, betul sekali ini jawabannya, berarti apa? E itu. Gugus yang terjadi jika satu atom H dari alkana dihilangkan. Nah, itu ya. Oke, berarti jawabannya adalah E. Nah, gitu ya. Itu alkil atau alkil adalah apa? Alkana yang kehilangan satu atom H. Jadi rumusnya CnH2n plus 1. Nah, tapi kalau alkana CnH2n plus 2. Nah, ya. Oke, paham? Kita lanjut nomor 8. Hidrokarbon yang tidak mempunyai 6 atom karbon adalah ya, hidrokarbon yang tidak mempunyai 6 atom karbon. Masih ingat 6 itu hex ya. Kalau 1 itu me, 2 itu e, 3 itu pro, 4 itu bu, 5 itu pen, 6 itu hex, 7 itu hep, 8 itu ok, 9 itu non, 10 itu dek ya. Meraih enjoy, prosesnya butuh pendalaman, hebat sekali. Happy, oke, non deg-degan. Nah, itu ya, itu cara jetnya itu ya. Meraih enjoy kalau kita akan meraih sesuatu yang kebahagiaan nantinya di masa depan atau kebahagiaan di akhirat ya. Nah, itu meraih enjoy prosesnya. Nah, butuh pendalaman, hebat sekali. Nah, kalau ingin belajar ya belajar yang kuat, belajar yang rajin ya, itu tidak mengenal lelah, ada tugas dikerjakan langsung ya, seperti itu. Jadi meraih enjoy prosesnya butuh pendalaman, hebat sekali, semangat yang hebat. Kalau ingin meraih akhirat yaitu sholat yang rajin, tepat waktu, sedekah, zakat ya, nah itu menyantuni anak yatim, fakir miskin dan sebagainya. Itu semuanya hanya karena Allah, bukan karena ingin ingin dipuji orang ya, bukan karena yang lainnya. Oke ya, itu jadi itu ya, jadi yang hidrokarbon yang tidak mempunyai 6 atom karbon ya, tadi yang NJ proses butuh pada hex, berarti yang hex ya. Oke, yang tidak memiliki, kalau yang A itu normal heksana, jelas itu 6 hex ya. Nah, heksana. Yang kedua itu 2 metil pentana. 2 metil pentana. Nah, di sini gampang sekali ya. Ada pen itu 5 ya, me itu 1. Ya, berarti kan me itu 1, berarti 5 tambah 1 6 gitu ya. Metil, me-nya 1, pennya itu 5. Nah, makanya 5 tambah 1 adalah berapa? 6, betul. Kalau yang berikutnya nomor C itu isoheksana. Iso itu hanya menunjukkan bahwa dia itu bercabang ya, iso. Ya, heksana yang bercabang. Berarti itu 6. Oke ya. Kemudian yang D itu metil heksana. Lah ini 2 metil heksana. Me-nya itu 1, heksnya itu 6. Itu tambah 6 ya 7. Ya berarti salah itu jawabannya, berarti yang bukan, yang tidak mempunyai 6 atom karbon berarti yang D itu. Kalau yang E coba lah, ini E coba nih ya. Kalau dime, nah ini dime itu berarti ada 2 me. Ada 2 me, berarti dime itu berarti me-nya ada 2. Nah, berarti 2 me kan 1, di kan 2. Ya, berarti 2 kali 1 2. Kalau trime, ya trime itu 3 kali 1 berarti 3. Ya, tetrame berarti ada 4 kali 1 4. Misalnya ada dietil. Di itu 2, E itu 2, 2 kali 2 berarti ada 4 gitu loh. Trietil, trietil berarti tri itu 3, E itu 2, 3 kali 2 itu 6 begitu. Ya. Tetrapropil misalnya, tetrapropil.
tetra itu 4, propil itu 3, 4 kali 3 berarti berapa? 12. Nah itu ya. Itu seperti itu. Jadi ini ada dime berarti 2, di itu 2, me itu 1. Berarti ada 2 kali 1 2. Nah, 2 ditambah bu. Bu itu 4. Nah, 2 tambah 4 itu berapa? 2 tambah 4 adalah 6. Oke ya. Jadi jawabannya di situ hanya dengan kata-kata saja, dengan nama saja bisa tahu itu C-nya berapa. Oke ya. Jadi jawabannya D gitu. Yang tidak memiliki 6 atom karbon. Oke ya. Lanjut nomor 9. Jumlah atom karbon pada isoheksana adalah berapa? Jumlah atom karbon pada isoheksana. Nah, itu tadi iso itu hanya menunjukkan bercabang. Hex itu berapa? Hex itu 6. Berarti hex berarti hanya apa? Atom karbonnya 6 tapi bercabang itu artinya. Nah, berarti 6 berarti itu. Ya, jawabannya C. Oke ya. Jadi jumlah atom karbon pada isoheksana adalah berapa? Ya 6. Yang isonya menunjukkan cabang, bercabang, hex itu 6. Nah, gampang banget ya. Oke, gitu. Lanjut. Nomor 10. Senyawa yang disebut isopentana adalah, nah itu, senyawa yang disebut isopentana berarti pentana yang bercabang. Pentana yang bercabang. Coba kita lihat itu. Kalau yang nomor A itu ada CH3, CH32 itu ya. CH3 berarti di situ kalau dibuat ini kan CH3, strip CH, terus ke bawahnya CH itu ada CH3 begitu. Itu ada satu cabang ya. Nah itu bercabang. C-nya itu ada 2 kali 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 ya, isopentana. Nah, coba ini bercabang ya. Coba yang kedua nih. Yang B. Yang B itu C-nya berapa? Ini ada 3 1 2 3 4 5 juga, tapi cabangnya ada 2 ya. Yang C enggak ada, hanya atas bawah itu ya. Itu. Nah, itu juga bercabang. C5 bercabang. Nomor A juga C5 bercabang ya. Kemudian nomor yang C itu nggak bercabang itu kalau ditulis secara lengkap itu gini, CH3 strip, CH2 strip, CH2 strip, CH2 strip, CH2 strip, CH3 gitu ya. Itu lurus itu, rantai lurus itu, nggak bercabang itu. Nah, satu tambahnya ini berarti normal pentana ya, berarti bukan iso ya. Kemudian yang D itu CH3, C ke bawah ya, CH3. Nah, itu C-nya 1 2 hanya 4 C-nya kan ya. 1 2 3 4. Jadi bukan itu butana, itu isobutana yang seperti itu namanya ya. Karena C-nya hanya 4 itu. Nah, yang E itu C ke atas ya, CH4 itu kan ya, C ke atas, CH3 ke bawah, CH3 ke kanan, CH3. Berarti yang E itu sama dengan yang apa? Sama dengan yang B. Nggak mungkin ada soal jawabannya 2 B sama E ya. Berarti yang jawabannya pasti A itu. Ya, yaitu yang C-nya berapa? 5 tapi bercabang ya. Bukan E. Oke ya. Tapi yang A. Oke ya. Nah, itu. Oke, jawabannya seperti itu. Terus untuk yang nomor 11. Oke, nomor 11. Nama yang benar untuk senyawa berikut ini. Oke ya. Caranya kita cari rantai terpanjang dulu ya, rantai terpanjang. Coba kalau ambil yang lurus 1 2 3 4 5 6 ada 6. Kalau ambil yang melengkung 1 2 3 4 5 sama 6. Yang melengkung ini dari bawah ini yang tengah itu 1 2 3 4 5 6. Oh, sama-sama 6. Nah, kalau sama-sama 6 maka cari yang jumlah cabangnya terbanyak. Coba kalau yang misalnya yang pertama itu, yang lurus itu, nah itu cabangnya ada 1, 2, 3. Ya. Kalau yang dari bawah ini, setelah 1, ini cabang juga ada 1, 2, 3. Kalau yang dari etil itu, yang itu, 2, 3, 4, 5, 6 ya, cabangnya cuma 2. Berarti kita ambil yang lurus saja, yang cabangnya lebih banyak ya. Nah, berarti penomoran itu dari kiri, karena lebih dekat ke rantai, ke cabang ya, berarti dari kiri. Dari kiri 1 langkah ketemu 1 cabang, dari kanan juga 1 cabang. Tahu dari kiri 2 langkah ketemu cabang lagi. Lah yang dari kanan 4 langkah ketemu cabang lagi. Berarti kita ambil yang dari kiri. Oke ya. Nah, oke. Penomoran dari kiri 1 2 3 4 5 6. A B C D E, etil dulu itu ada etil, ada metil etil dulu. Etil di C nomor berapa? Nomor 3. Nah, berarti 3 etil. Cari yang awalnya 3 etil mana? Wih, kok nggak ada?
ya, 3 etil ya. Tuh, sebentar. Oh ya ini ada kesalahan soal barangkali ya. Nah ini nih ya, ada kesalahan soal. Ini harusnya begini ya, maaf ya, ini harusnya itu 3 etil ya, tuh 2 3 4 5, 3 etil 25 dimetil ya, 3 etil 25 dimetil. Nah tuh 2 3 4 5 6 heksana, 3 etil 25 dimetil heksana ya. Itu ini ada sering soal-soal seperti ini salah soal ya, maaf ya. Ini berarti diralat ya, berarti soal ini apa namanya, dianulir ya. Harusnya namanya itu, yang penting kalian tahu bahwa nama ini adalah 3 etil 25 dimetil tuh 2 heksana ya. 3, saya ulangi, 3 etil 25 dimetil heksana. Oke. Kita jadi jawabannya salah ya, bukan C itu, 3 etil 25 dimetil heksana. Oh yang tadi diganti, berarti bukan 2 etil ya itu C, tapi apa, diganti dengan 3 tuh, 3 etil ya. Oke. Kalau 2 etil kan salah ya. Ya, 35 dimetil heksana. Jawabannya C, tapi angka 2 depan diganti dengan angka 3 ya. Ini salah ketik. Oke. Lanjut. Untuk nomor 12, nama yang mungkin untuk senyawa dengan rumus C7H16. C7H16 itu apa? Berarti itu heptana ya, heptana ya. Heptana C7H ya, heptana. Berarti C-nya itu berapa? 7 pokoknya, alkanya 7. Ya, alkana yang C-nya 7. Kita hitung aja coba, ini semuanya alkana itu, alkana, anak semuanya. Yang C-nya 7, nanti kita cari C-nya 7 coba. Kalau yang A itu me sama hep ya sudah, me-nya 1, hep-nya 7, itu 8, salah sudah ya. Kemudian yang 2, yang B, dime itu 2 kan, me itu 1, d itu 2, berarti 2 kali 1 2, 2 tambah hex itu 6, 2 tambah 6 8, salah ya itu. Berikutnya adalah tri, yang C itu trime itu tri itu 3, me 1, 3 kali 1 3 tambah berapa, bu itu 4, 3 tambah 7. Nah ini kemungkinan ini, coba ini 7 ya, C. Oke, nanti dulu lihat yang lain. Nah kemudian yang D, dime itu tadi apa, 2 kali 1 2 tambah 4 berarti 6, salah ya, 6 itu. Kemudian kalau ini hex 6 ya, sudah dilihat dari jumlah C-nya aja sudah kelihatan, berarti jawabannya adalah C ya. Trime itu berapa? Trime itu 3, bu itu 4 ya, jawabannya C itu. Lanjut. Berikutnya nomor 13, nama yang memenuhi aturan tata nama organik adalah, nah ini kita harus menuliskan, tidak usah ya. Ya, kita lihat itu. Untuk yang nomor A itu jelas salah. Karena apa? Alkana itu nggak mungkin ada cabang di C nomor 1 itu. Ya, kalau di C nomor 1 itu sudah menunjukkan bahwa itu merupakan rantai utama ya. Jadi ada 1, 4, satunya yang salah itu. Oke ya. Kemudian nomor yang B itu heptana ya. Heptana kan berapa? Yang B itu 5 etil 5 metil heptana. Hep itu ada 7 ya. Kemudian di heptana 7 itu ada di C nomor 5 ya. Ya, 5 etil. Nah, 5 etil 5 metil heptana itu. 5 etil 5 metil heptana. Berarti saya tulis 7 dulu, C ya, 7. Kemudian di C nomor 5 itu. C nomor 5 yang belakang kan, ada etil ke atas, ada metil ke bawah. Itu jelas salah itu. Karena apa? Karena di situ salah menomori. Ya, karena penomoran itu dari ujung yang lebih dekat ke apa, cabang. Jadi dari 7 rantai itu, cabangnya C nomor 5. Berarti harusnya di C nomor 2 kan, 1 2 gitu loh. Dari kanan harusnya. Ya, itu berarti salahnya yang B itu salah menomori. Ya, jadi kalau 7 rantai utama kok 5 etil 5 metil, jelas salah itu. Ya, harusnya 2 etil 2 metil lah itu ya. Itu.
dari yang ujung yang sebelah ini, sebelahnya yang lebih dekat ke cabang, kayak. Kemudian yang 4, nomor C, yang C. Heksana, heks itu 6 ya, seret ya, di rantai ya 4 apa? 6. Kemudian di C nomor 3 ya, 6 ya, 1 2 3 dan 4. Ya. Tuh 2 3 4 ya. 3 4 dimetil heksana. Nah, ini baru betul itu ya. 3 4 dimetil heksana, yaitu karena heks itu 6. Tuh 2 3 4 5. Di C nomor 3 dan 4 itu ada apa metilnya, itu bisa itu ya, C itu jawabannya. Coba yang D. Heptana. Heptana ya. Heptana itu ini heptana 7 ya. Di situ ada 336 ya, 336 trimetil. Ya, 336 trimetil heptana itu. Ya, hep itu 7, 336. Nah, berarti kita lihat karena apa? 6 itu dengan 6 di rantai 7 itu lebih dekat kan ya. Nah, itu berarti yang 6 itu harusnya jadi 2. Ya. Jadi salahnya juga salah menomori itu. Hep itu ya, C7 itu. Oh, ada 336. 6 kan berarti di C nomor 2 kalau dari kanan ya. Nah, berarti ini salah menomori itu. Harusnya apa? Ada 2-nya itu. Ya, 2. Ya. Oke, salah menomori juga ini. Ya, karena ada 6 hep, 6 metil, berarti salah. Harusnya dari ujung yang satunya ya. Kemudian yang E jelas salah, ada 13 sih. Angka 1 kok coba kok di nomor 1 jelas salah ya, itu. Ada lagi misalnya kalau etil kok di C nomor 2 jelas salah ya, itu kalau yang alkana loh ya. Kalau alkena mungkin ya. Kalau alkena mungkin, kalau alkana di apa? Kalau alkana ada etil di C nomor 2 jelas salah ya. Oke. Jadi jawabannya itu. Ya, oke ya, kita lihat berarti C itu. Ya, jawabannya C. 34 dimetil heksana. Oke. Lanjut nomor 14 ya. Senyawa yang termasuk deret homolog alkena. Nah, gampang tadi kan, alkena kan enak. Enak kan? Kalikan 2 pas. Ya, pas. Berarti apa nah? Iya, kalikan 2 pas. Berarti yang C itu kan. Kalau yang A itu C22 kalikan 2 kurang. Ya, etuna. Kalau yang B kalikan 2 kali 2. Oh, ada tambahannya ana. Serba ana orang kaya. Kalau yang C, 3 kalikan 2 pas, enak ya, jawabannya C. Kalau yang D itu 3 kalikan 2 6, ada tambahnya ana ya, propana. Kalau yang E 4 kalikan 2 8, ada tambahnya ya, butana. Nah, jadi jawabannya adalah yang C gitu ya. Oke. Nah, kemudian lanjut ya, jawabannya ada C itu, alkena ya, alkena. Terus nomor berikutnya, oh ya, ini ada kurang geser ya. Nomor berikutnya itu metilnya kurang geser itu. Nah, maaf ya, kurang geser. Harusnya di itu tangannya lepas ya. Nama sistematika dari ini, nah itu berarti penomoran harus dari kiri yang lebih dekat ke apa namanya, ikatan rangkap 2 ya. Berarti itu geser ya metilnya ya. Berarti 2 metil. Yang berikatan rangkap itu di C nomor 2 dan 3. Nah, berarti ambil yang kecil. Berarti 2. Karena itu ada 4 butena. Ya, ada 2 metil, 2 butena. Ya, saya ulangi. 2 metil, di C nomor 2 itu 2 metil. Ya, ikatan rangkapnya di C nomor 2 dan 3. Berarti ambil yang kecil 2. 2 metil, 2 butena. 2 metil, 2 butena, mana? 2 metil 2 butena. Oke, jawabannya berarti A gitu ya. 2 metil 2 butena gitu. Seperti itu, mudah ya. Oke, berikutnya yang nomor 16. Nama yang benar menurut aturan tata nama IUPAC. Ya, yang tadi ya. Ya, oke. Oke, coba mana yang benar. Kita lihat yang A, 2 metil 3 butuna. Nah, 2 metil 3 butuna. Butuna itu kan C-nya berapa? C-nya adalah 4 ya. C-nya adalah 4. Ya, kemudian 3 butuna. Ya, C-nya 4. 1 2 3 4. 3 butuna. 3 butuna itu berarti ini salah memberi nomor ya. Jadi nggak boleh ada 3 butuna.
Kalau 3 butuna itu sama saja dengan 1 butuna ya, karena penomoran itu dari yang terdekat ke ikatan rangkap itu. Ya salah 3 butuna udah salah itu. Nah, apalagi adanya kalau 2 metil 3 butuna harus ya itu harusnya dari kanan itu. Ya 1 2 3 metil. Itu 2 3 metil 1 butuna harusnya gitu ya. Itu jadi kan ada butuna kan rangkap 3-nya di C nomor di situ C nomor 3 harusnya C nomor 1 lebih dekat ke itu ya, salah itu. Kemudian ini 2 etil 2 butena ya, butena itu di C nomor berapa? Butena itu ada C4C ya, 2 butena kan di tengah ya, apanya rangkapnya 2 etil lah itu tuh. Di 2 etil etil C nomor 2 itu kemudian di situ berarti rantainya lebih panjang itu ke bawah itu rantainya ada rantai C yang lebih panjang ya. Pokoknya kalau ada 2 etil gitu, asalkan kalau 2 etil 1 butena lah oke ya, tapi 2 etil 2 butena salah ya. Kalau 2 etil 1 butena itu bisa ya itu. Tapi kalau sudah 2 etil kok 2 butena nanti rantai utamanya itu yang ke bawah itu. Ya, rantai utamanya yang ke etil tadi. Nah, itu ya. Makanya salah itu. Kemudian 4 etil 1 pentuna. Pen ya, pentuna itu berapa? 5. Nah, C-nya 5 tuh pentuna. Nah, masa ya 1 pentuna 4 etil. Nah, itu C-nya 5 ada etil di C nomor 4 kan salah itu. Ya. Di C nomor 4 ada etil. Nah, itu kan berarti rantai utama itu. Ya, yang etilnya sebagai rantai utama itu. Nah, kecuali kalau 3 etil lah oke, di tengah sih. Nah, itu kalau pentuna berarti di C yang di pinggir itu. C yang di pinggir sebelum terakhir ya, itu ke bawah ada etil. Jelas salah itu. Nah, ya. Itu sebagai rantai utama harusnya. Kemudian 2 3 di etil butana. Nah, butana kan berapa? 4. Masa ada etil di C nomor 2? Etil itu tidak boleh di C nomor 2 ya. Maka kalau di C nomor 2 itu berarti dia termasuk yang rantai utama. Ya, untuk alkana jelas nggak boleh ada etil di C nomor 2. Untuk alkena bisa juga ya di C nomor 2. Kalau misalnya 2 etil 1 butena lah bisa itu. Nah, ya. Karena yang dipakai rantai utama itu yang ada rangkapnya itu ya. Tapi kalau seperti ini nggak bisa ya. Nah, 2 etil 2 3 ada 2 etil itu salah ya. Nah, sekarang ini coba 4 metil 1 pentuna. Lah, ini bisa 4 metil 1 pentuna. Jadi penomoran dari ujung yang lebih dekat ke ikatan rangkap 3 ya, dari 1 pentuna. Nah, 4 metil boleh ya. Gitu ya. Jawabannya E. Bagus. Terus pernyataan yang benar tentang senyawa nomor 17, senyawa C4H8. Oke, C4H8 perkalikan 2 pas. Oh, berarti alkena ya. Nah, berarti dia memiliki ikatan rangkap 2 betul sekali ya. Alkena itu rangkap 2, alkuna rangkap 3. Oke, ya jawabannya A, itu mudah ya. Itu C4H8 4 kali 2 pas. Oke, ya jawabannya berarti A. Terus berikutnya, nah nih nama yang tepat ya, nama yang tepat untuk senyawa ya, senyawa dengan struktur berikut ini. Nah ini struktur yang dibuat lurus itu. CH2, CH kayak nah itu. Nah ini kalau dibikin dibikin strukturnya yang biasa itu, lihat itu di bawahnya pembahasan itu ya. Jadi CH2 terus CH ya. CH2 kalau di pinggir kan biasanya CH3. Ini di pinggir kok CH, berarti kekurangan H. Yang kedua CH. Di tengah itu harusnya CH2, ini kekurangan H. Berarti sama-sama kekurangan H berdampingan, pasti rangkap itu. Ya ada rangkapnya rangkap 2, kekurangan 1 H sih. Ya yang CH2 kekurangan 1 H, CH kekurangan 1 H, berarti kekurangan, nah itu berarti rangkap itu. Nah, kemudian CH. Terus kemudian CH3 ada dikurungi di tengah itu sebagai cabang ya, itu kurang geser ini ya. Cabangnya CH3. Oke, CH3 terus CH2 ya. Kemudian
C, terus ada kurung CH3 di tengah itu sebagai cabang lagi. Kemudian di situ ada C ya, dan C, kemudian ada CH. Kalau di tengah itu biasanya CH2. Kalau tersier itu CH gitu ya. Nah, berarti ada dua, yang C itu kekurangan 1H, CH kekurangan 1H, berarti rangkap juga itu. Kemudian ini CH3. Nah, makanya ini namanya golongan alkadiena. Nah, berarti penomoran dari ujung yang lebih dekat ke rangkap. Nah, berarti dari kiri itu tuh 2 3 4 5 ada 3 35 tuh 2 3 4 5 35 dimetil. 35 dimetil. Rangkapnya di C nomor 1 dan 2, berarti ambil yang kecil 1. Tuh 2 3 4 5 6. 5 dan 6 ambil yang 5. Jadi 1 5. Ini berapa? 7 apa ya? Tuh 2 3 4 5 6 7. Tadi heptena 15 heptadiena. Oke ya. Berarti 35 dimetil ya. 35 dimetil 15 heptadiena. A jawabannya ya. 35 dimetil 15 heptadiena. Oke, gitu. Ya, itulah ya. Jadi harus jeli kita menamai seperti ini nih. Ya, seperti itu. Berikutnya nomor 19. Nama yang sesuai dengan tata nama kimia karbon adalah yang seperti tadi. Yang A itu 2 metil 2 butena. Nah, kalau 2 butena itu itu 4 ya. Di C nomor 2 itu ada rangkapnya 2 metil, boleh. Yang A itu betul A ya. Loh, kenapa yang B salah? Lihat. Pen ya, pentena ya. Itu ada pentena. Pentena kok ada 4 etil. Jadi di C yang kedua dari belakang itu ada etil, kan salah. Nah, itu etil itu harusnya di tengah itu. Minimal 3 lah, 3 etil lah itu bisa ya. Kalau ya itu seperti itu. Jadi ada etil kok di pentena itu jelas salah ya. Oke ya. Kemudian ini 2 etil 2 butena ya. Kalau 2 etil 1 butena lah boleh ya. Pokoknya 1 butena itu kalau 2 etil 2 butena jelas salah ya. Pokoknya etil hati-hati itu ya. Kemudian yang D itu 2 etil juga ya. 2 etil pentena nih. Pentena kok 2 etil ya, jelas salah ya. Itu 4 dimetil. Kalau 2 etil 1 pentena, oke silahkan. 1 pentena ya. Kalau 2 etil kok 2 pentena, jelas salah ya. Terus ini ada butena. Nah, butena kok bukan berapa? 4 ya, butuh 4. Kok ada 3 etil kan di C nomor yang ketiga itu. Di C nomor 2 salah berarti ya, supaya rantai utama itu. Seperti itu. Karena kalau etil hati-hati. Jangan di pinggir, jangan di yang kedua. Ya, seperti itu. Nomor 20, senyawa dengan rumus C5H8. 5 kalikan 2. 5 kalikan 2 berapa? Ya, dapat berupa apa? Nah, 5 kalikan 2 itu 10 dikurangi 2, berarti alkuna itu yang una-una. Yang una-una ya, alkuna lah. Yang A jelas salah, enak. Yang B juga enak. Yang C lah, yang C una, yang D una. Nah, yang kita pilih yang apa? Ini kan yang E-nya anak ya. Jadi jawabannya kita pilih yang C sama D. Nah, pilih yang benar mana? Nah, coba lihat. C-nya berapa? 5 ya. 3 metil 1 butuna, betul itu. 3 metil 1 butuna. Coba kalau yang ini nih. Oh, yang D ya. Yang D itu 1 propuna. Propuna kan C-nya 3. Di 1 propuna kan ada di situ, ada terangkap 3. Masa di C nomor 2 ada cabangnya. Cabangnya 2 loh, cabangnya. Jadi nanti C itu tangannya 5 itu nanti ya. Jadi kalau yang sudah berikatan rangkap ya, berikatan rangkap 3 di tengah-tengah itu nggak mungkin dikasih cabang lagi. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi jawabannya adalah yang C itu. 3 metil 1 butuna. Nah, yang C. Oke. 3 metil 1 butuna ya. Lanjut. 21, 3 etil pentena berisomir dengan, nah ini lihat, isomir itu jumlah atom C-nya sama. 3 etil pentena. Pen itu berapa? 5. E itu berapa? 2 ya. Berarti penten yang C-nya itu 5 tambah 2 7. Yaitu berarti alkana yang C-nya 7 ya. Alkana yang C-nya 7. Pen itu 5, E itu 2, 7 ya.
Alkana yang C-nya 7, cari alkana yang C-nya 7. Kalau yang A, oke. Kalau yang A, itu ada 3 etil pentena ya. Tetap artinya itu alkana yang C-nya pen itu berapa? Pen itu 5, E itu 2, berarti alkana yang C-nya 7 ya. Coba yang A itu Me1, Hep itu 7 ya, 8 salah ya. Kemudian yang B hex itu 6 salah ya. Isoheptana ya. Nah, ini 2. Iya, isoheptana, hep itu berarti 7. Ini ya 7 ini ya, kemudian C nanti ya. Coba kalau yang ini hep kan 7, kemudian heptana itu 7, ini kan ya kemungkinan C nanti C-nya sama. Kemudian kalau yang E coba pen itu berapa? Pen 5. Trime itu 3 kalikan 1 jadi 3 tambah 5 8 salah ya. Tetrametil itu 4 kali 1 4 tambah 1 5 ya, udah jelas kelihatan deh, jawabannya adalah yang C begitu ya. Isoheptana itu heptana yang C-nya 7 tapi rangkap ya. Oke, jawabannya C begitu ya. Oke, jumlah isomer heksana adalah berapa? Nah, heksana masih ingat ya, heksana. Nah, kalau kita lihat untuk yang N heksana itu 2 metil pentana, 3 metil pentana ya. Kita lihat heksana diambil ada berapa? Ya, di situ ada 5 ya, heksana. Kalau misalnya etana nggak punya, kemudian metana juga nggak punya, propana juga nggak punya, butana itu punya 2 ya. 2 kali 1 tambah 2. Nah, 2 kali 1 tambah 1 tambah 1 berarti 2 kali 1 2 kali 2 tambah 1 4 tambah 1 5 ya. Itu. Jadi jawabannya itu kita lihat adalah apa? Ya. Apa kita buat ini heksana dibuat lurus ya. Dibuat lurus dulu heksana itu. Nah, heksana lurus 1. Kemudian dibuat yang 5 itu 2 metil pentana. Nah, kemudian dibuat yang pen juga 3 metil pentana, terus 22 dimetil butana ya, kemudian 23 dimetil butana ya. Semua ada berapa? 1 2 3 4 5. Oke, jawabannya C itu ya, bagus ya. Lanjut, hidrokarbon jenuh terutama mengalami reaksi apa? Jenuh tadi, jenuh itu yang alkana ya. Oh, berarti tadi substitusi ya. Oke, tadi substitusi. Kalau adisi itu yang tak jenuh. Adisi yang tak jenuh, misalnya alkena dan alkuna itu adisi. Eliminasi itu alkana. Polimerisasi itu alkena ya. Oke, reduksi itu di situ, reduksi itu pengambilan ya, sama saja dengan adisi ya. Berarti yang mengalami reaksi apa? Yang jenuh yaitu substitusi ya. Ini ada substitusi. Hidrokarbon jenuh terutama lah ya, terutamanya. Jadi yang utama, eliminasi bisa tapi nggak utama ya. Jadi yang jawabannya adalah B. Oke. Nah, oke, karena ini waktunya sangat ya. Untuk yang ini coba senyawa berikut yang dapat mengalami reaksi adisi, yaitu yang punya rangkap ya. Coba kita cek nih. Kalau yang A itu CH2, lah itu A itu pertama CH2 di pinggir, kok CH2 harusnya di pinggir itu CH3 kan? Berarti yang C yang pertama itu kekurangan H itu. Nah, kemudian CH juga di tengah itu, kalau alkana itu CH2 itu kekurangan H itu. Ada 2 atom C yang kekurangan H berjejeran. Kurang satu berarti dia rangkap 2 ya. Jadi jawabannya A langsung itu. Tapi kalau yang B coba CH3 oke ya, di pinggir CH3 pas itu orang kaya ya. Di tengah itu CH. Tapi ada cabang ke bawah C2H5 ke kanan itu pas itu. Dia adalah C tersier hanya 1 tapi pas itu hanya itu ya. Yang lainnya juga CH3, CH2, CH itu ada tersier ya, itu berarti alkana semuanya. Kalau yang ini yang D, CH3, C terus atas bawah lah itu alkana itu. Jadi tangannya itu enggak kekurangan tangan. Kalau ini CH3 terus CH bawah kayak, nah itu berarti ini juga
tersier ke atas bawah ya nih, nggak kekurangan tangan. Tapi kalau yang A itu kekurangan tangan itu. CH2 CH ya kan kekurangan tangan. Berjejeran berarti rangkap itu. Jawabannya A ya. Nomor 25 pada perubahan etanol menjadi etena. Kemudian menjadi etana. Etanol itu tunggal ya. Etanol alkohol ya, itu tunggal. Enggak ada enak-enakan sih, enggak ada una-unan. Dari tunggal menjadi enak. Enak kan rangkap. Tunggal kok menjadi rangkap. Nah, berarti kan eling kan tadinya jomblo kok jadi punya pacar atau punya fans. Kan eling lah, eliminasi. Dari enak menjadi anak. Dari rangkap kok jadi tunggal. Tadinya punya pacar, punya fans kok jadi jomblo. Aduh isin aku putus, aduh isin. Nah, berarti eliminasi sama adisi. Eliminasi sama adisi. Mana? HD itu ya. Oke, cukup dulu ya. Semoga membawa manfaat. Semoga kalian semuanya selalu sehat walafiat, bahagia sejahtera dunia akhirat. Allah semoga bersama kita semuanya, dan kita semuanya sebagai manusia bisa diberikan oleh Allah rahmatnya sehingga selalu diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, manfaat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, bahagia sejahtera, selamat, sukses dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.